Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu yang kita rasakan, teruslah kita bersyukur. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menambah dan memberkahi nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, hari ini saya coba akan memberikan satu nasihat yang sangat penting sekali untuk bisa kita renungkan. Satu nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa untuk kita sebagai laki-laki, dan terkhusus untuk Anda sebagai wanita. Nasihat yang akan saya sampaikan ini adalah nasihat tentang aurat. Saudaraku, berbicara tentang aurat tentu adalah merupakan pembicaraan yang sangat penting sekali untuk kita bicarakan. Berbicara tentang aurat adalah merupakan satu hal yang sangat sensitif. Karena mungkin di antara kita masih ada yang belum satu pemahaman, masih ada yang belum satu persepsi tentang aurat yang dimaksud. Ada yang mengumbar auratnya, tapi tidak merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Ada yang mengumbar auratnya, tapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah merupakan kesalahan. Dan juga tidak jarang ada orang yang senantiasa menjaga auratnya, senantiasa menutup auratnya, senantiasa menjaga agar auratnya tidak dilihat kecuali oleh orang-orang yang boleh melihatnya saja. Tentu saudaraku, pembicaraan tentang aurat ini perlu untuk kita sampaikan dengan hati-hati. Perlu kita sampaikan dengan cara-cara yang bijaksana. Kita sampaikan dengan cara-cara yang beradab, sehingga siapapun yang mendengarkan nasihat kita tentang aurat ini bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan tanpa harus memberikan sanggahan-sanggahan yang tidak perlu, tanpa harus mendebat kita, tanpa harus mengeluarkan dalil-dalil logika yang ada di kepala mereka, yang bisa jadi dalil-dalil logika itu tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku, kenapa kita perlu untuk menyampaikan nasihat tentang aurat? Karena hari ini saudaraku, kita lihat ada banyak sekali saudara-saudari kita yang sudah berupaya dengan sangat maksimal menutup aurat mereka. Bahkan yang tidak wajib untuk mereka tutup pun, tapi karena mereka ingin menjaga kehormatan mereka, mereka lakukan dan mereka tutup. Tapi tidak jarang kita lihat juga saudaraku, betapa bahwa ada di antara saudara-saudari kita yang dengan leluasa, yang dengan bangga memamerkan dan menampakkan aurat-aurat mereka di hadapan orang-orang yang tidak boleh melihat kepada aurat-aurat mereka tersebut. Mereka dengan leluasa, mereka dengan bangga, bahkan mereka dengan sengaja memang menunjukkan dan menampakkan aurat-aurat mereka tersebut. Tentu ada dua hal yang terjadi di kehidupan kita saat ini, dan itu merupakan sebuah fakta yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan di sekeliling kita, di keluarga kita, dan mungkin di tempat kerja kita dan di mana saja.
Dua hal ini adalah merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang dan dua hal yang sangat berbeda. Sehingga kita harus sampaikan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya kita lakukan terhadap aurat yang ada pada diri kita. Saudaraku, tentu mengawali pembicaraan tentang aurat, kita harus tahu batasan-batasan aurat yang seharusnya kita tutup dan tidak boleh untuk dilihat, kecuali untuk orang-orang yang boleh melihat aurat kita tersebut. Tentu hal ini akan kita sampaikan, saudaraku, untuk Anda di nasihat kali ini yang mudah-mudahan akan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saudaraku, terkadang pada saat kita berbicara tentang aurat, kita hanya membicarakan tentang aurat yang ada pada wanita. Tapi sangat jarang sekali kita berbicara tentang aurat yang ada pada laki-laki. Padahal laki-laki dan wanita sama-sama memiliki aurat yang harus mereka jaga. Sebagaimana pendapat yang terkuat di antara para ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki itu antara pusar hingga lututnya, dan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Ini adalah batasan aurat yang harus kita ketahui, baik laki-laki maupun wanita. Ini adalah batasan-batasan syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang sudah sampai kepada kita ilmunya. Tentu kita sebagai laki-laki harus menjaga aurat kita, dan Anda sebagai wanita juga seyogianya menjaga aurat Anda. Tentu orang-orang yang tadi kita sebutkan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, menutup aurat mereka untuk orang-orang yang tidak halal melihatnya. Ini pantas kita apresiasi, karena memang sejatinya begitulah yang harus dilakukan. Jangan kita mencibir mereka, jangan kita menghardik mereka, jangan pernah kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kelainan dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan syariat yang sudah sampai ilmunya kepada mereka. Justru yang menjadi masalah adalah untuk kita yang mungkin belum sadar betapa bahwa aurat itu